Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di ruang cerita Pathan. Teman-teman, perkenalkan, saya Pathan Rusad Gipar dari program studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University dengan NIM J0401241211. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu hal penting yang terus beriringan dengan kita di setiap harinya, kewarganegaraan digital. Yap, pasti kalian udah gak asing kan dengan kata-kata itu? Tapi untuk memastikan kalian tahu apa itu kewarganegaraan digital, yuk simak informasi berikut ini. Kewarganegaraan digital adalah konsep yang menggambarkan peran dan status individu sebagai anggota aktif dari komunitas digital. Dalam konteks ini, individu tidak hanya sebagai pengguna teknologi, namun harus bertanggung jawab atas aktivitas dan interaksi mereka di media sosial. Menurut Common Sense Media tahun 2020, kewarganegaraan digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi dengan cara aman, etis, dan bertanggung jawab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagai pengguna aktif media digital, kita harus mengetahui apa saja aspek yang memenuhi kewarganegaraan digital. Berbicara soal hak warga negara digital, yang terdiri dari hak asasi privasi dan keamanan, hak atas akses informasi, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan digital, dan hak atas perlindungan hukum. Namun, jangan lupa, jika ada hak, pasti ada kewajiban dong. Nah, dalam konteks kewajiban, terdiri dari 1. Menghormati hak orang lain. 2. Berperilaku etis di dunia digital. 3. Melindungi data pribadi. 4. Menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Serta yang terakhir, berkomunikasi dalam komunitas digital. Nah, itu merupakan hak-hak dan kewajiban kewarganegaraan digital. Namun, saya akan membahas satu topik yang sangat penting dan perlu kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya akan membahas mengenai etika komunikasi digital. Langsung saja ke pembahasannya. Etika digital merupakan nilai dan prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam berkomunikasi melalui platform digital. Terdapat aspek-aspek penting yang harus kita ketahui dalam etika digital ini. Yang terpenting bukan hanya untuk diketahui, tapi harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara digital. Etika dan hukum bermedia sosial. Media sosial merupakan media untuk berkomunikasi dan bertukar informasi dengan mudah dan cepat. Namun, banyak orang awam yang tidak mengetahui fungsi dari media sosial. Kini, etika bermedia sosial menjadi titik berat tentang baik buruknya seseorang saat menggunakan media sosial. Setiap warga negara digital dapat meningkatkan pemahaman tentang etika media sosial dengan mengeksplorasi informasi dari artikel, jurnal, bahkan undang-undang untuk mengetahui hukum etika media sosial. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, yuk kita bahas bareng-bareng etika apa saja yang perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dari etika bermedia sosial. Fungsi-fungsi yang dapat kalian terapkan adalah sebagai berikut. 1. Patokan dalam berpikir jernih dan bersikap sesuai norma. 2. Menilai cara seseorang dalam bertindak. 3. Patokan yang harus dan tidak harus, serta apa yang perlu kita ubah. 4. Melihat ketika ada masalah hingga akarnya. 5. Membangun konsistensi, sikap, dan perilaku. Yang terakhir, untuk menyelesaikan konflik sosial dan konflik moral. Teman-teman, setelah mengetahui fungsinya, kita harus mengetahui juga apa saja masalah yang sering dialami dalam bermedia sosial. Beberapa masalah yang sering kita alami. 1. Menelan mentah-mentah informasi yang ada di media sosial. Hayo loh, siapa yang suka menelan mentah-mentah informasi dalam media sosial? Yang selanjutnya, penyalahgunaan media. Wah, ini parah banget ya teman-teman ya. Yang selanjutnya, membuat atau menyebarkan hoax, berita bohong. Ini memang marak sekali ya terjadi di zaman sekarang seperti sekarang ini. Yang selanjutnya ada ujaran kebencian. Yang selanjutnya, tidak check and recheck berkala informasi sesuai fakta. 6. Kesalahpahaman dalam menilai informasi. 7. Cyberbullying. 8. Tidak menghargai karya orang lain. Hal-hal di atas harus kita hindari agar berkurangnya masalah dalam bermedia sosial.
Dan ingat bahwa di balik masalah-masalah yang tadi saya sebutkan, terdapat sanksi hukum yang tercantum dalam Undang-Undang ITE pasal 27 sampai dengan 30. Nah, untuk menghindari terjadinya pelanggaran etika bermedia sosial, saya kasih tips agar kalian tidak mendapatkan sanksi berdasarkan UU ITE. Yuk, simak tipsnya. Pertama, bersikap kritis terhadap informasi atau berita yang ada di media sosial. Kedua, tidak membuat dan menyebarkan berita hoax ya. Selanjutnya, lakukan cross-check terhadap berita yang menurut kalian meragukan. Keempat, berhati-hati ketika menyebarkan atau mengunggah suatu informasi. Selanjutnya, jangan mendiskriminasi orang lain. Dan yang terakhir, jadikanlah media sosial sebagai tempat untuk bertukar inspirasi. Nah, selain tips tadi, kira-kira ada yang tahu gak sih apalagi tips yang harus diterapkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika komunikasi digital? Kalau ada yang tahu, yuk berdiskusi di kolom komentar. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada kalian. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sikap. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.